liatin tuh, lihat tuh. Ting, ting. Hai guys, welcome back to my channel. Selamat jumpa. Hai. So hari ini aku mau cerita soal dia. Nah. Jadi hari ini aku mau cerita soal buat kalian-kalian yang pengen banget traveling ke Australia. Ding 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 ding. So siapa yang nggak tahu Australia ya guys? Australia itu yang pasti yang punya ini. I love koala. Terus sama kanguru. Jadi kalau ingat kanguru and koala pasti ingat Australia. Saat ini aku tinggal di Sydney, Australia. Jadi kalau kalian dengar yang namanya Australia pasti selalu berpikir tentang Opera House, terus koala and kanguru, itu pasti selalu terbesit di otak-otak kalian. And that is right. Sebagai rakyat Indonesia, kalau kalian mau ke Australia, hal pertama tipsnya adalah harus punya paspor. Ya iyalah, harus punya paspor ya guys. Nah guys, aku yakin banget kalian pasti yang mau ke Australia udah lihat-lihat tips-tips di berbagai YouTube atau Google atau apapun tentang Australia. But this time aku mau ngejelasin tips-tips traveling ke Australia dengan cara family, alias buat kalian yang udah berkeluarga. Karena kalau untuk bawa badan sendiri mah gampang lah ya, jejak petualang gitu. Nah kalau sebagai kita emak-emak dan yang udah berkeluarga dan bawa tentengan banyak, belum lagi oleh-oleh dan belum lagi nenteng anak, nenteng koper dan segala macam rempi. Jadi kalau ada teman kalian yang bilang, oh iya aku di Australia, terus kalian menganggapnya, oh iya mahal, oh iya segala macam. Australia itu besar ya guys, jadi tergantung kalian hidup di bagian benua mananya. Kalau kalian tinggal di Sydney, of course, karena Sydney itu adalah kota nomor 1 di Australia yang termahal. Karena memang gaji UMR di sini yang terbesar di Australia. Jadi maklum aja kalau kalian jalan-jalan ke Sydney itu pasti lebih mahal ketimbang kalian jalan-jalan ke Perth atau Brisbane atau mana lagi, Darwin, Adelaide. Ya pokoknya yang enggak Sydney gitulah. Jadi kalau kalian emang kalau mau tourism nomor 1 ya emang di Sydney, karena kita janjikan banyak gitu ya perintilan-perintilan turisme. Kalau kalian mau lihat Opera House yang terkenal itu dan jembatan yang raksasa besarnya itu dengan kembang api New Year nomor 1 terbesar, termahal kali ya di dunia, itu adanya di Sydney. Dan jembatan itu sebelahan sama Opera House. Opera House itu kayak keong mas yang di Taman Mini, tapi jauh. Bagusan yang di sini guys. So here you go my tips. Aku bawa contekan ini ya karena aku udah nulis banyak. And then ini buku dari Pak Presiden Joko. Wow. Jadi waktu aku pertama ke Sydney ternyata apartemen aku itu sebelahan sama hotelnya Pak Jokowi. Jadi aku begitu ngeliat dia, biasalah kayak alay-alayer gitu, ngefans berat kan. Terus jadi aku termasuk beruntung, aku dapat buku kayak gini dari Pak Jokowi. Itu dapat selusin kalau nggak salah ya. Ya udah gitu, terus aku buat coret-coret lah. Untuk yang berkeluarga itu kalau kalian mau nyewa mobil atau apalah itu harus menggunakan car seat alias baby seat. Jadi di Australia itu mewajibkan untuk anak kecil di bawah 7 tahun itu harus memakai car seat, kecuali anaknya udah umur 6 tahun tapi udah segede gaban, udah tinggi juga, itu nggak apa-apa nggak pakai. Tapi kalau peraturannya 7 tahun ke bawah itu wajib, kalau nggak kalian akan membayar denda. Tapi jangan takut guys, kalau kalian begitu landing di Australia and then kalian mau ke hotel yang kalian tuju, itu nggak usah takut untuk memesan mobil yang ada car seat, karena dulu aku dong banget aku sampai nyewa yang ada car seat. Tapi ternyata di sini itu taksi dibolehkan untuk membawa anak kecil, jadi anak kecil dipakai juga seat belt gitu. Jadi only taksi yang boleh membawa anak kecil tanpa perlu car seat. Selebihnya kalian harus pakai kalau pakai mobil pribadi ya. So here we go. Nomor 1 tips dari aku adalah tempat yang wajib dikunjungi ketika kalian di Sydney.
Nomor 1 udah pasti guys, Opera House dan yang jembatan itu ya, itu udah pasti. Dan kalian bisa ngedapetin tour ke dalam Opera House, dalamnya apa sih gitu. Dan itu emang dalamnya ya namanya sesuai namanya ya, Opera House. Jadi kayak panggung besar gitu dalamnya, buat orang konser, buat orang yang nyanyi gitu. Kedua, kalau kalian suka pantai, kalian wajib untuk ke Bondi. Tapi orang sini nyebutnya Bondi. Jadi Bondi Beach alias Bondi. Orang-orang nggak ada tahu kalau kalian bilang Bondi Beach gitu, enggak. Itu bilangnya Bondi Beach. Jadi pantai terkenal di Sydney itu, yang dekat-dekat Sydney itu adalah Bondi. Jadi kalian wajib untuk ke sana ya sebagai turis gitu, untuk menyatakan, oh ya gue udah ke pantainya Australia nih, Bondi. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka sama Manly. Jadi ada pantai di seberangnya Opera House. Nah ini juga bagus buat kalian kalau mau ngeliat Opera House secara keutuhan. Kalian bisa jalan-jalan ke Manly menggunakan ferry, dan ferrynya itu ferry umum. Jadi kalian bisa ke sana pakai ferry itu, dan kalian bisa ngeliat dari jauh itu bentuknya Opera House. So this is in your bucket list. Kalau kalian mau ke Australia, jangan lupa Sydney-nya ya, maksud aku. Kalau kalian ke Sydney itu dari Opera House kalian bisa langsung ke Manly. Kalian bisa loncat ke sana naik ferry. Terus kalian ngeliat pantainya tuh lebih nggak turis banget gitu, lebih yang ini loh kehidupan lokalnya. And then itu tempat mahal guys, jadinya ya bersih. Sebagai turis dan sebagai family traveling itu jangan lupa guys, biasanya anak-anak suka banget sama yang namanya ngeliat hewan-hewan. Dan yang terdekat di sini ada yang namanya Taronga Zoo. Jadi itu kebun binatang yang deket-deket dari Sydney City-nya. Terus kalau kalian pengen lihat artis-artis palsu, artis Hollywood berbentuk lilin, kita di sini juga ada Madame Tussauds. Terus lagi-lagi anak-anak kan suka sama hewan-hewan yang dalam air alias akuarium, kita juga punya di sini. Nah guys, kalian kalau mau ngedapetin atraksi-atraksi turis itu, kalian bisa lebih murah untuk mendapatkan tiketnya itu di online. Jadi kalian bisa nyari Google search, carilah tiket online, itu lebih hemat guys. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan diskon lumayan lah, kadang kayak Taronga Zoo itu bisa sampai 50% diskonnya. Pokoknya lebih baik itu adalah untuk membeli tiket online, karena selain nggak terlalu ngantri, terus udah gitu juga lebih murah kalau beli online. Karena kalau kalian beli dadakan itu antri, udah gitu juga lebih mahal. Atau kalian mau yang jauhan dikit, melihat suasana gunung alami Sydney, nggak yang kota aja gitu, kalian bisa. Tapi itu harus seharian ya di sana, karena perjalanannya lumayan jauh guys. Jadi itu kalian ke sana bisa naik angkot ataupun naik mobil. Itu namanya Blue Mountain. Jadi di sana itu guys, itu so really keren dan banyak banget di sana pemandangan lah. Atau kalian mau atraksi apa, pokoknya semuanya tentang pemandangan gunung di sana. Well, untuk jalan-jalan kemana-mana naik angkot di Australia itu amat sangat gampang guys. Dan udah gitu juga di Google Map itu akurat. Public transportation alias angkot di Australia itu nomor 1 the best buat aku ya udah pasti train atau MRT. Kita nyebutnya di sini train, itu top markotop, bersih dan bagus. Asal jangan office hour ya guys, karena office hour itu udah pasti rame orang-orang kerja. Terus ada light train, itu kayak MRT juga. Jadi kayak MRT kawin sama bus, jadinya gitu. Kalau kita nyebutnya tram kali ya, kita di sini bilangnya light train. Terus yang pasti ada bus, aku nggak suka naik bus. Terus ada ferry. Untuk ngedapetin angkot itu semua guys, kalian nggak perlu duit. Dan nggak gratis juga. Alias kalian harus punya Opal card. Alias itu kartu tap-tap untuk bayar. Jadi di sini bayarnya tuh lebih gampang, nggak harus menggunakan uang cash, karena uang cash harus ada kembalian dan kadang takut kurang atau whatever. Gimana cara dapetin Opal card? Itu kalian ada kok di kios-kios deket-deket train, deket-deket station itu banyak toko-toko kecil. Kalau kita bilangnya toko rokok gitu ya, toko majalah. Itu mereka pasti menjual. Ketiga, hotel. Jadi tergantung tempat. Kalau yang mau hotel yang enak ya pasti yang dekat area city. Area city itu area Opera House, itu kita nyebutnya city area alias The Rock.
kalian bisa stay deket-deket situ, tapi rata-rata itu hotel-hotel yang bintang 5 ya, bintang 7 gitu, pusing. Cuma ya harga koceknya kan gila ya. Tapi kalau kalian mau irit, aku pakai Airbnb. Jadi kalau Airbnb ini lebih mendunia guys, dan itu terpercaya kok. Aku selama punya family, punya anak ya, rempong itu, aku selalu memakai Airbnb. Kenapa? Ya pipis time ya, oke. Kenapa aku pilih Airbnb? Aku nggak pernah lagi memakai hotel, karena hotel itu kan kadang satu harganya emang udah pasti mahal kalau mau yang fasilitasnya wah. Nah kalau Airbnb ini itu kayak rumah atau apartemen itu disewain. Dan kenapa aku milih rumah? Karena satu, itu udah pasti lengkap fasilitasnya dan harga tuh bersaing, nggak terlalu, ya ibaratnya tuh harganya sama kayak hotel yang bagus. Tapi hotel bagus itu kadang tuh nggak semuanya punya kulkas, punya microwave, itu nggak ada. Pasti rata-rata ya standar lah, TV atau kulkas kecil kalau ada ya kan. Patokannya kalau ke Australia Sydney itu kalian harus cari tempat tinggal yang dekat-dekat Opera House gitu ya, atau kalau nggak ada juga bisalah area sentral. Nomor 4, tempat makan alias restoran, alias buat mukbang kalian, alias apa lagi ya, pokoknya buat nyam-nyam ngisi perut. Jadi di Australia Sydney ini bener-bener yang area Opera House itu is kind of luxury ya. Area-area yang mahal, area-area yang mewah itu adalah di sekitaran situ, atau 30 menit lah dari Opera House. But mostly guys, kalau kalian mau ngerasain restoran-restoran yang wah-wah-wah, ya udah di area-area samping-samping Opera House itu banyak hotel-hotel berbintang 5 ya, bintang Kejora itu pokoknya di situ semuanya. Terus habis dari situ kalian bisa lagi jalan sedikit lagi itu ke area namanya Darling Harbour. Di situ restoran berjajar dengan kalian ngelihat apa sih, laut ya, danau. Kalau kalian lihat harbor, mungkin kalau kalian mau ngerasain identiknya itu makan daging kanguru kali ya. Jadi ada beberapa restoran yang menyediakan steak kanguru. Kalau kalian mau irit ya udah pasti. Kalau cara aku adalah aku selalu ke supermarket. Namanya juga mama. Jadi aku ke supermarket, terus aku beli kayak buat sarapan pagi, aku beli roti setumpuk, terus bawa margarin atau Blue Band gitu, terus bawa apa lagi ya, butter udah, terus suka beli telur karena aku beli Airbnb, jadi aku tuh goreng sendiri apa semua segala macam, karena Airbnb itu komplit guys, dalamnya kayak rumah, so kalian bisa menyediakan makanan dan lebih irit, karena beli di restoran sama beli di supermarket jauh banget ya guys. Supermarket di sini itu ada supermarket terbesarnya adalah Coles and Woolworths. Nah ini dia nih yang ditunggu-tunggu kalau namanya jalan-jalan, orang Indonesia itu pasti nggak lepas dari yang namanya oleh-oleh. Jadi kalau untuk belanja oleh-oleh di Australia itu ya udah pasti di area-area turis itu udah berjejer yang namanya toko-toko oleh-oleh, dari yang ya standar lah, pernak-pernik gantungan kunci atau magnet fridge atau kanguru and koala dan teman-temannya itu udah pasti banyak. Kaos-kaos atau apalah standarnya oleh-oleh kita ya kan gitu. Nah kalau kalian mau irit di Sydney itu ada yang namanya Paddy's Market. Jadi itu letaknya deket Chinatown. Nah di sini nih kalian itu bisa membeli yang namanya perintilan segambreng, itu harganya jauh banget dari harga-harga yang di tourist place. Jadi kalian bisa dapat segambreng di pasar ini. Semua ya ibarat kata apa ya, pasar tradisionalnya ya. Pokoknya di sana intinya murah lah di Paddy's. Terus kalau kalian mau jalan-jalan ke yang agak luxury, yang harus ke branded or whatever itu, yang hobi nyari barang-barang branded, kalian bisa ke Jalan Pitt Street alias yang dekat-dekat Sydney Tower. Kalau kalian melihat Sydney Tower Ice, itu di bawahnya ada yang nama Pitt Street alias Myer alias Westfield. Pokoknya berjajar di situ toko-toko branded dari yang Gucci-Guccian, Lupiang, apalah gitu ya. Pokoknya semua yang branded ada di jalan situ. Tapi kalau mau yang ya lumayan itu ada Zara lah, itu di sana ada. So kalian bisa menelusuri jalan itu, jalan-jalan berbranded itu. Tapi kalau menurut aku ya guys, branded di Australia itu lumayan mahal.
Mahalnya bukan karena ya emang udah pasti mahal ya, cuma kalau dibanding sama kayak Hong Kong atau Singapura atau negara Eropa, barang-barang brandednya lebih murah di sana ketimbang di sini. Di sini tuh sama aja lah kayak kita belanja di Indonesia, karena tetap mahal kan, lumayan bedanya berapa juta gitu. So guys, itu dia beberapa tips aku buat kalian yang mau traveling ke Sydney. Semoga ada yang berkesan dan bermanfaat sedikit. And aku yakin banget ada banyak banget tips-tips di luaran sana yang lebih hebat lagi, yang lebih detail lagi. Kalau aku hanya menggaris besar aja, selebihnya pengalaman biar kalian yang ngerasain sendiri. Ayo main ke Sydney, Australia.